Tema yang sering muncul selama kebangkitan spiritual adalah menelaah peran takdir dalam hidup kita. Apakah kita membuat perannya lebih besar daripada yang sebenarnya? Apakah itu bahkan ada? Apakah itu satu-satunya yang ada? Pergulatan antara takdir dan kehendak bebas adalah refleksi dari eksistensi realitas yang berakar pada asal-usul penciptaan. Apakah kita berada di alam semesta yang diciptakan, atau apakah kita sedang mencipta? Hari ini, saya akan menjelaskan apa itu takdir, dan bagaimana itu berperan dalam hidup kita. Untuk memahami takdir, kita harus mengetahui tentang jiwa, karena takdir berada dalam domain jiwa. Jadi, tingkat jiwa berada di luar ruang dan waktu. Itu bisa dilihat sejajar dengan kesadaran universal. Takdir adalah jalur tindakan yang sudah ditentukan pada tingkat jiwa. Itu adalah pilihan-pilihan yang sudah kita buat saat masuk ke dalam kehidupan ini, dan hasil dari pilihan-pilihan tersebut. Takdir tidak selalu positif meskipun bisa saja demikian. Namun, apa yang menginformasikan jalur tindakan yang menciptakan takdir seseorang? Kita tahu itu berasal dari tingkat jiwa. Tetapi apakah itu berarti jiwa hanya menghasilkan hasil yang diinginkannya? Jika demikian, bukankah kita akan melihat lebih banyak hasil positif yang terjadi di dunia ini? Takdir adalah ekspresi yang lebih tinggi dari apa yang kita kenal sebagai karma. Ketika berada di luar ruang dan waktu, itu disebut takdir. Ketika berada dalam ruang waktu, itu mengatur dirinya sendiri menjadi karma. Ada berbagai jenis takdir, yaitu takdir kolektif, takdir kelompok, dan takdir individu. Dan masing-masing memiliki daya tarik gravitasinya sendiri. Jadi, ada berbagai lapisan realitas di dalam ini. Artinya, kita tidak semua menempati tingkat realitas yang sama, meskipun kita tinggal di realitas keseluruhan yang sama. Dan realitas berperilaku berbeda di satu tingkat dibandingkan tingkat lainnya. Misalnya, semakin tidak sadar seorang makhluk, semakin mereka dikendalikan oleh energi gravitasi kolektif yang merupakan tingkat inersia yang paling padat. Atau dengan kata lain, dapat berada di kondisi di mana sebuah entitas atau individu sangat terjebak dalam kebiasaan, pola pikir, atau keadaan yang tidak berubah dan sulit untuk berubah. Ketika kita menggunakan kehendak bebas kita untuk bergerak ke arah kesadaran, kita secara bertahap membebaskan diri dari banyak lapisan takdir, serta membangun apa yang dikenal dalam fisika sebagai kecepatan pelarian. Dalam spiritualitas kita mengenal istilah ini sebagai dharma. Takdir dapat dilihat sebagai pola atau model dasar dominan yang diekspresikan oleh jiwa. Pada saat esensi kekal jiwa kita jatuh ke dalam dimensi ketiga, ia beroperasi dan mengakses pengalaman melalui model dasar atau pola dasar. Segala sesuatu dalam realitas ini adalah ekspresi dari pola atau model dasar. Takdir dapat dilihat sebagai cetak biru dari pola dasar atau model dasar yang dimasukkan ke dalam hidup kita. Takdir dapat dilihat sebagai cetak biru energi yang dimasukkan ke dalam hidup Anda. Takdir mengatur jalur hidup kita, dan kemudian tetap paralel sebagai kekuatan pemandu yang mengarahkan jalurnya, namun bisa diatasi oleh kehendak bebas kita sendiri. Takdir adalah apa yang telah ditentukan untuk dijalani dan dialami. Takdir tidak mengatur detailnya, kehendak bebas yang menentukan kualitas pengalaman kita. Jadi takdir adalah perjalanannya, dan kehendak bebas adalah sikap kita. Kita berada di alam semesta yang mencipta, bukan yang diciptakan. Dan hanya melalui kehendak bebas, kita dapat mengubah takdir kita, dan menjadi pencipta yang berdaulat. Untuk memfasilitasi ini, hidup akan membawa kita pengalaman-pengalaman yang ditakdirkan, dan ini bisa digunakan sebagai katalis untuk menghubungkan kita dengan kehendak bebas kita sendiri, seperti menggunakan kebijaksanaan kita dalam situasi, di mana kita biasanya diharapkan untuk mengikuti semuanya. Hanya jika kita menggunakan kehendak bebas kita akan mampu mengatasi tantangan hidup ini, karena kehendak bebas membutuhkan kita untuk melihat melampaui pilihan definitif yang ada di hadapan kita. Jika kita tidak benar-benar menggunakan kehendak bebas kita akan kembali pada hasil yang sudah ditentukan dari takdir tersebut, apapun itu. Alasan kenapa ada begitu banyak teori untuk menjelaskan tentang kehendak bebas adalah ilusi. Itu karena takdir memiliki masa lalu,
masa kini, dan masa depan yang sudah dirancang, dan kehendak bebas hanya ada sebagai fiksi, sebuah gagasan samar, sampai itu dihidupkan, sampai itu diterapkan. Setelah diterapkan, lapangan harus mencerminkan hal tersebut, karena itulah yang terjadi sekarang. Jadi takdir dan kehendak bebas bekerja bersama-sama. Yang satu adalah pelajaran, yang lain adalah pembelajaran. Mereka bukanlah kekuatan yang bertentangan, meskipun mereka berpotensi menjadi demikian. Dengan cara ini, takdir dan kehendak bebas bekerja sebagai agen untuk evolusi kreatif kita. Adalah hal yang umum dalam agama dan bahkan dalam komunitas spiritual untuk percaya bahwa kita berada di tangan takdir dan takdir saja, bahwa siklus telah berbicara, dan perbuatan telah dilakukan. Dan ini mengabaikan fakta bahwa pilihan memengaruhi hasil. Ini bahkan bukan mistis, karena tidak semua pilihan mengarah pada hasil yang sama. Tidak peduli seberapa besar kita ingin percaya bahwa semua pilihan itu sama. Misalnya, jika seseorang makan makanan cepat saji setiap hari, itu akan menciptakan hasil tertentu. Dan jika orang yang sama memilih untuk membuat perubahan gaya hidup besar ke arah yang lebih baik untuk dietnya, itu juga akan menciptakan hasil yang berbeda. Tidak semua pilihan sama. Dan pilihan kita secara langsung memengaruhi kualitas pengalaman kita dalam kehidupan pribadi kita dan di dunia secara luas. Jadi takdir berasal dari tingkat jiwa dan membentuk jalur hidup kita. Itu mengekspresikan dirinya melalui energi arketipal. Energi arketipal merujuk pada kekuatan yang berasal dari pola dasar dalam diri seseorang, dan tidak sepenuhnya positif maupun negatif, melainkan cerminan dari sesuatu. Apa yang dicerminkan? Itu merespon sesuatu di dalam diri kita, yang membimbing pilihan jiwa pada tingkat yang lebih tinggi, dan yang diresponsnya adalah esensi kita. Esensi adalah sifat bawaan kita sebelum kita dikondisikan, dan sebelum dunia memberitahu kita bagaimana harus menjadi. Itu adalah kekuatan hidup kreatif yang bisa dianggap sebagai prana atau roh. Kita adalah esensi kekal sebagai ekspresi unik dari ketidakterbatasan, dan evolusi spiritual adalah evolusi dari esensi unik ini. Jadi, kualitas esensi kita menyatu dengan tubuh untuk membentuk kepribadian kita. Hidup cenderung memutuskan kita dari esensi kita, daripada membantu perkembangannya. Karena ini, sangat umum memiliki esensi yang terhambat. Meskipun seseorang mungkin datang dengan banyak kekuatan hidup kreatif ke dalam hidup ini, juga mungkin untuk tidak pernah berhubungan dengannya atau mengembangkannya menjadi ekspresi penuh. Dan itu sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas kita. Takdir merespons esensi kita, dan itu memilih pengalaman pada tingkat jiwa yang akan paling sesuai dengan esensi kita dimanapun itu berada, dan kemudian memperluas jangkauannya dengan cara yang pribadi, dan disesuaikan dengan kekuatan hidup yang unik itu. Ini tidak menjelaskan semua kekejaman dunia, tetapi lebih untuk menyoroti keseriusan manifestasi, ketika kesadaran kita berada di bawah pengaruh gravitasi energi kolektif daripada kehendak bebas. Jadi, takdir bisa membantu kita, bisa juga membatasi kita, bisa menggerakkan kita, dan bisa campur tangan. Itu bekerja dalam banyak cara berbeda untuk memanipulasi jalur hidup kita. Inilah mengapa beberapa pengalaman lebih mungkin terjadi daripada yang lain. Takdir bahkan bisa menginspirasi, tetapi itu masih bukan tujuan akhir dari perjalanan ini, karena ada kekuatan yang coba dihubungkan oleh takdir dan kehendak bebas dengan kita. Jika karma adalah bentuk yang diambil oleh takdir ketika memasuki ruang dan waktu, maka takdir adalah kekuatan yang diambil oleh kehendak bebas sebagai hasil dari kerja sadar. Takdir tidak bisa disamakan jika dibandingkan dengan nasib, dan takdir tidak sulit untuk melihat kenapa dan mengapa. Namun takdir berada pada tatanan yang lebih tinggi daripada nasib. Takdir sepenuhnya terbebaskan. Itu mulai masuk ke dalam gambaran semakin kita mampu mewujudkan esensi kita, dan bertindak dari kehendak bebas kita. Takdir bahkan bukan kemungkinan sebagian besar waktu, karena faktor-faktor tertentu harus ada untuk itu terwujud. Walaupun itu tetap hanya potensi di lautan potensi, tetapi itu mulai muncul, dan terwujud, dan menjadi substansial semakin kita bertindak dari kehendak bebas kita dan dari esensi kita. Takdir bisa menimpa seluruh matriks kehidupan kita. Bukan berarti hal buruk tidak pernah terjadi pada seseorang yang hidup dalam takdir mereka, tetapi mereka menolak untuk direduksi olehnya.
Mereka tetap terbuka dan fleksibel, menggunakan tantangan hidup sebagai batu loncatan ke ketinggian yang lebih besar daripada ditutup oleh mereka. Takdir adalah kata lain untuk dharma, dan hanya bisa diakses melalui kehendak bebas. Setelah kita mulai menapaki jalan kebangkitan ini, takdir memiliki cara untuk mendorong kita lebih dekat ke arahnya. Dan sekarang kita memahami makna sebenarnya dari pepatah, "Cintailah takdirmu." Bukan karena kita harus mencintai apa yang ada atau apa yang mungkin ada, tetapi karena yang sebenarnya dikatakan adalah, mainkan pilihan yang sudah kamu buat sepenuhnya. Semoga ini membantu Anda mencintai takdir Anda, dengan memilih untuk berada di tingkat kesadaran di mana segala kebahagiaan dan kelimpahan tak terbatas itu berada. Karena dengan memilih dari ranah kehendak bebas kita bisa memilih jalur kita, dan mencintai hidup kita, esensi kita. Semoga ini bersonan dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.